Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ustazah selalu mendoakan semoga anak-anak semua dan keluarga di rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-11 tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kelancaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa sama-sama, ikuti Ustazah ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, ada banyak sekali benda-benda di sekeliling kita, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Ciri benda hidup adalah yang pertama, membutuhkan makan. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga adalah tumbuh. Lalu, ciri-ciri benda tidak hidup adalah yang pertama, tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak memerlukan makan. Kemudian, contoh benda hidup yang ada di sekeliling kita adalah ikan, kucing, kelinci, dan masih banyak lainnya. Dan contoh untuk benda tidak hidup adalah kursi, meja, daun kering, dan masih banyak yang lainnya juga. Kemudian, mengapa kucing disebut benda hidup? Karena kucing membutuhkan makan dan memerlukan nafas. Dan kenapa meja disebut dengan benda tidak hidup? Karena meja tidak tumbuh dan tidak memerlukan makan. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang coba anak-anak buka buku LKPD halaman 45. Nah, di sini anak-anak mengerjakan soal. Yang pertama, anak-anak amati benda yang ada di sekeliling rumah. Nah, kemudian anak-anak tulis 3 benda apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian, apa saja benda hidup yang ada di sekelilingmu. Dan yang terakhir, yaitu tuliskan 3 contoh benda yang tak hidup yang ada di sekelilingmu. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang tugas kalian adalah perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada kumpulan benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang anak-anak coba kelompokkan mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup dengan cara yaitu menggunting gambar. Kemudian anak-anak letakkan gambar berdasarkan kelompoknya. Ada yang benda hidup dan kemudian benda tak hidup. Anak-anak sebelumnya telah mempelajari tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang coba anak-anak jawab mengapa kucing termasuk benda hidup dan mengapa boneka termasuk benda tak hidup. Sekarang tugas anak-anak yaitu menyampaikan kepada ayah dan bunda contoh benda hidup. Selanjutnya tugas anak-anak adalah di halaman 48, yaitu menarik garis dengan mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan gambar yang ada di samping sebelah kanan. Anak-anak hebat, alhamdulillah kita telah mempelajari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang waktunya kalian untuk
berkreasi, yaitu dengan membuat karya dari benda tak hidup. Yang pertama yaitu daun kering. Di sini anak-anak bisa menggunakan berbagai macam jenis daun yang ada di sekeliling rumah kalian. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan daun yang masih segar. Ini adalah contoh-contoh daun yang bisa digunakan untuk membuat karya dari bahan alam. Kemudian selanjutnya yaitu lem. Lem digunakan untuk merekatkan daun. Dan ada gunting. Gunting digunakan untuk menggunting pola. Kemudian ada lap atau tisu yang digunakan untuk membersihkan daun. Yang pertama yaitu anak-anak menggunting polanya terlebih dahulu. Di sini Ustazah akan mencontohkan pola untuk membuat kura-kura. Selanjutnya yaitu beri lem di belakang daun untuk menempelkan ke media yang kita gunakan, yaitu media kertas. Kemudian tempelkan daun yang pertama di atas kertas. Lalu kemudian ditempelkan kembali. Dan sekarang kita membuat bentuk pola untuk kepala kura-kura. Sekarang kita beri kaki untuk kura-kuranya. Nah, di sini Ustazah kembali menggunakan warna coklat dari daun kering. Adalah hasil karya dari bahan alam yang sudah Ustazah buat, yaitu membuat bentuk kura-kura. Anak-anak di rumah bisa membuat dengan bentuk yang lainnya, contohnya bentuk ikan, bentuk kelinci, bentuk jerapah, dan masih banyak lainnya. Selamat mengerjakan ya Soli dan Solihah. Alhamdulillah, kita telah mempelajari benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekeliling kita. Ternyata ada banyak sekali ya nak, benda-benda yang hidup dan benda tak hidup. Kita sebagai muslim yang baik harus menjaga dan merawat benda-benda tersebut, karena Allah sangat menyayangi umatnya yang bisa menjaga dengan baik. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kita juga harus bersyukur atas segala ciptaan yang ada di muka bumi ini. Karena benda-benda yang Allah ciptakan itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Dan kita juga harus menjaga, menyayangi, dan merawatnya. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah Revi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.